Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Ini kameramen baru dari Domba Lovers. Teman-teman semuanya ini ada di kandang betina domba Garut. Setelah tadi kita sudah bahas tentang pejantan domba Garut. Nah, ini di belakang kita ada stok-stok betina domba Garut. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dengan Kang Asep tentang betina domba Garut. Kang Asep, yang pertama nih, peluang berbisnis menjual betina domba Garut ini apakah sepanjang bulan atau memang momennya setelah Idul Adha aja? Sepanjang bulan? Sepanjang bulan ya. Jadi minatnya nih dari Kang Asep awal bermain domba, minatnya terus naik? Alhamdulillah peminatnya terus meningkat ya. Terus meningkat ya. Meningkat. Nah, Kang Asep, di sebagian tempat ada yang menjual betina domba Garut, tapi ternyata domba Garutnya itu silangan, gitu silangan. Originalitas domba Garutnya itu dipertanyakan lah gitu. Iya. Nah, keasliannya ya. di Bibilintik Farm ini hal apa nih yang menjadi jaminan bahwasanya ini tuh orisinil, leluhurnya memang domba Garut dan memang asli domba Garut gitu. Pure murni ya. domba Garut. Jadi gini ya, ketika kita menggeluti sesuatu hal, kalau mau fokus itu kita udah pasti orang juga ngelihatnya khas gitu loh, murni. Tapi kalau misalkan kita menggeluti sesuatu yang penting domba aja gitu kan, ya itu jangankan sekarang si peminatnya, kitanya pun pusing dalam artian ini murni atau tidak. Sementara si domba Garut itu kalau dari betina itu sulit ya membedakan ini yang murni, ini yang pure gitu. Karena sama-sama silangan gitu. Orang awam kan lihatnya yang penting telinganya. Betul. Ya memang benar domba Garut, cuma hanya Garut gitu loh. Tapi kalau misalkan Garut murni itu kan contoh dari segi Garut murni itu bisa dari kelas C aja bisa menghasilkan grade A. Kalau domba priangan nanti anaknya juga akan kelihatan Kang ya, kalau silangan priangan. Mungkin lebih ke hasil ya. Nah, saya Kang di Cianjur ya. Banyak bandar-bandar Kang nih saya ada betina domba Garut. Tapi karena sehari-harinya dia jual domba priangan dan dia tidak punya domba Garut, dan saya telusuri di mana dia beli juga bukan daerahnya tempat domba Garut, maka patut diwas-waskan, patut dihati-hatikan. Daerah juga memang suatu daerah juga mendominasi juga sih sebenarnya. Itu. Maka salah satu untuk menjaminnya saya rasa memang di mana kita membelinya, Kang ya. Nah, kalau mau ya kan di mana kita membelinya, kalau mau tahu asal muasal domba Garut ini yang di Bibilintik itu ada, kita ada sebagian plasma kita ya di daerah Bandung, terus di sekitaran Bogor, Sukabumi, alhamdulillah ada gitu, dan bisa dibuktikan. Ntar mungkin di channel saya pribadi ntar saya akan adakan tur keliling plasma gitu. Oke, jadi memang kalau Kang Asep ini memang punya plasma, yang artinya para petaninya ini sudah pasti memelihara domba Garut, karena memang plasma kan dari kita berarti kan ya. Betul. Betina domba Garutnya. Dan gak di pasar Kang ya belanjanya ya? Kalau saya enggak di pasar. Langsung ke petani ya. Makanya ada setiap keterbatasan, paling banyak juga petet adanya 15 ekor. Dan jajalan cuma 2-5 ekor. Karena tadi ngambilnya dari plasma tadi Kang ya, dari plasma tadi. Dari peternak kita. Begitu teman-teman semua. Jadi kalau mau beli betina domba Garut yang orisinil, kita harus tahu nih si penjual ini dia belinya dari mana. Gitu, dan keorisinilan ini juga terlihat sebetulnya kemurnian ya. Kemurniannya ini terlihat dari di mana si penjual itu belanja. Kalau memang dia
kalau Kang Asep ini kan memang fokus di domba Garut, Kang, ya? Fokus di domba Garut gitu. Jadi ini saya sendiri sebagai pelanggan gitu. Ya memang asli domba Garut, anaknya juga sudah keluar domba Garut. Tapi saya pernah juga coba beli di salah satu bandar di lokasi saya, itu ternyata silangan. Dilihat dari hasil anaknya, Kang Asep. Ya, betul. Dilihat dari hasil anaknya. Nah ini penting sekali dedikasi, keamanan, kemudian juga profesionalitas. Anda harus mementingkan hal tersebut jika mau membeli domba Garut. Dan saya rasa di Bibilintik Farm sudah tidak diragukan lagi. Insya Allah ya, kita selalu berusaha dari tahun ke tahun untuk yang selalu terbaik. Mungkin kalau salah satu pedagang ada juga yang berprinsip seperti ini, ini sih kalau dipelihara juga nggak bakalan baik gitu kan kedepannya, baru dia jual. Kalau di Bibilintik nggak. Nah Kang, kemudian begini nih, saya mengalami Kang ya, beli domba Garut nggak good looking, betinanya kecil, betul. Tapi anaknya bagus. Saya punya yang besar, interval kelahirannya itu bisa sampai 9 bulan dan ternyata anaknya 4, 3 gitu. Betul. Nah setelah awalnya saya senang, domba lahiran 4 senang kan. Betul. Tapi ternyata cepat ya. Tapi ternyata anak 1 itu lebih menjanjikan, lebih baik. Anak 2 lah maksimal gitu. Anak 2. Nah Kang, walaupun ya yang menghidupkan, mematikan, menjadikan itu kan Allah, Kang ya. Betul. Tapi kalau dari ikhtiar kita nih, kalau bisa nggak pengen betina yang emang nih pengen yang anakannya 1 dong Kang Asep dong, riwayatnya nih gitu. Bisa nggak? Ini ada teorinya nggak gitu? Kalau teori sebenarnya ya sama, pada dasarnya semua domba sama. Cuma itu tergantung dari teknik perkawinan sih. Waktu perkawinan. Nih ketika si betina ini birahi hari pertama kan masih masa subur-suburnya tuh. Itu jangan dulu dikawini. Hari kedua sedang, nah itu di hari ketiga. Nah kesuburannya itu ada di jantan. Nah itu ada kemungkinan anaknya 1. Kalau dari ini Kang, misalkan seperti saya nih punya domba lahiran anaknya 1 terus gitu. Iya. Artinya dilihat dari track record dia ibunya lahirannya 1 apa itu bisa nggak begitu? Bisa dari segi bentuk perut. Nah biasanya dari segi bentuk perut itu kalau dia kan ada ngebeteng kuda ya, ngebeteng anjing gitu. Ngebeteng anjing kalau perutnya kecil seperti itu biasanya anaknya sedikit. Tapi kalau ngebeteng buyung biasanya banyak. Dan fakta di saya Kang, 80% yang lahirnya 3 ke atas itu kelas A Kang. Kelas A ya. Yang badannya besar-besar memang, yang badannya besar-besar. Karena mungkin dia dari segi rahimnya juga gede ya. Besar. Oke. Nah Kang, kemudian mengenai tanduk nih. Wajib gak sih betina Garut yang kualitasnya bagus itu bertanduk? Tidak. Kalau untuk nanyanya untuk berkualitas, saya jawab tidak. Tapi kalau misalkan untuk kecantikan, ya. Ibarat mahkota gitu ya. Itu hanya sebagai pemanis lah kalau misalkan ini. Dan tidak juga menentukan bahwasannya yang tidak bertanduk bukan betina domba Garut gitu ya. Betul. Itu bahkan cenderung induknya yang tidak bertanduk anaknya bagus tanduknya. Karena tanduk tetap dari pejantan. Cuma maksudnya masyarakat lebih suka yang bertanduk karena apa ya, seperti tadi yang saya bilang, cantik. Oke, nah Kang, kemudian nih usia berapa bulan sih Kang domba Garut betinanya udah bisa dipijahkan? Tergantung dari kesiapan si betinanya. Kalau misalkan betinanya udah dari 6 bulan udah siap, bisa. Dilihat siapnya ini dari apa? Dari postur tubuh? Postur tubuh. Oke. Postur tubuh kadang-kadang dia di 7 bulan aja udah birahi. 7 bulan juga sudah birahi ya? Satu contoh itu ada yang beranak 1, anaknya udah usia 2,5 bulan, itu induknya belum kupak. Oh oke. Berarti di usia 7 bulan. Nah sampai usia berapa nih dia mampu melahirkan? Kalau sepengalaman petani saya pribadi ya, dia bercerita sebelum kerja sama saya gitu.
Dulu dia sampai 10 sampai 15 kali bisa. 10 sampai 15 kali ya. Tergantung perawatan deh. Nah, terus Kang begini. Saya lihat domba Garut ini ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan Apanya? hamilnya. Oh. Ada yang 5 bulan. Kalau yang saya nih yang anakannya 1, 5 bulan, 4 bulan lahiran. Tergantung dari banyak ini sih ya, banyak Secalon anak kali ya? calon anak. Kalau misalkan calon anaknya 1 biasanya 4 ke 5 bulan udah lahir. Tapi kalau misalkan lebih dari 2 biasanya 5 ke 6. Ya 5 ke 6. Kalau misalkan lebih dari 3 biasanya 6 ke 7. 6 ke 7 ya? 6 ke 7 biasanya. Karena mungkin memang dari segi protein, dari segi pertumbuhan di dalam agak lambat. Oke, nah Banyak. kapan domba betina ini bagusnya mulai dipijahkan, Kang? Ketika dia masa-masa birahi aja. Cirinya? Ciri-cirinya kalau orang Sunda bilang 3B. Berem, Berem, basuh, bekah, baru. bare, bengkak, merah, dan basah. Di mananya? Di titik belakangnya, teman-teman Iya, semuanya. di alat kelamin ya. Tapi Kang ada juga yang bilang mau domba geus gugusruk gitu tah. Itu birahi bukan sih? Ya, iya, maksudnya kalau itu kan tanda-tanda yang masing-masing punya, maksudnya khusus gitu ya. Tapi kalau misalkan yang tadi saya bilang 3M itu 3B itu Pasti gitu ya. Apa ya? Umum. Umum. Kadang-kadang ada yang bawel. Oh. Dia pengen kawin teriak-teriak kayak gitu. Nah, teman-teman semuanya, kalau domba birahi dikawinkan cicing, ya Kang. Ya, betul. Jadi malah si Si jantannya aja yang diikat. jantannya aja yang diikat. Jadi nggak usah betinanya dipegang, Nggak usah. nggak usah diikat dan apa. Jadi kalau dia birahi itu dia maka ada beberapa petani yang dia nggak mau ambil pusing lihat ciri-ciri birahi dikolonikan. Betul. Ada yang nggak mau pusing, ada yang memang kuantitinya banyak ya. Jadi tidak sempat untuk memperhatikan satu persatu secara eksklusif ya. Nggak bisa. Jadi dikolonikan. Jadi yang dipijahkan oleh si pejantan itu ya memang yang birahi karena yang birahi itu ngedeketin, Betul. diem gitu. Ya apa namanya lagi ganjen-ganjennya lah. Begitu. Nah, Kang Asep, terus satu jantan berapa betina sih bagusnya? Satu jantan itu kalau menurut saya sih, kalau versi saya ini minimal 10. 10 ya. Kenapa 10? Maksimal minimal nih. Minimal. Minimal. Minimal, maksimalnya antara 15 sampai 20 lah. Satu jantan kalau dikolonikan itu. Ya, karena apa? Dari 10 ekor itu nggak mungkin satu pun tidak birahi. Ada aja ya Nggak pasti. mungkin. Nah, bahayanya kalau kurang 10 itu tidak ada yang birahi. Cenderung akan ditandukin. Galak malah. Si jantannya galak. Jantannya galak. Nah, Kang Asep bener nggak nih? Besar kecilnya betina tidak mempengaruhi kepada besar kecilnya anak nanti. Betul. Yang mempengaruhi itu dari segi ambing ya. Dan ambing itu bisa dibentuk dari segi pakan. Kalau ai ambing itu apa Kang? Ambing itu kan apa Pisusuan. ya? Pisusuan eta tah. Nah, ada yang bilang pisusuan yang bagus itu 2 ambingnya. Betul, jangan yang lebih dari 2. Memang ada yang lebih dari 2. Ada yang 4. Jadi kudu ditoong. Betul. Oke, jadi nah nih Ditoong juga nggak usah muka kutang, Pak Haji. tinggal diraba. Jadi teman-teman semuanya, ini di semua jenis betina domba, teori ambing harus 2 itu anaknya nggak bakal lebih dari 2 Kang biasanya ya. Betul. Gitu. Jadi cari yang memang ambingnya 2 puting susu lah begitu. Dan apa namanya, ini juga bisa request ke Kang Asep ya berarti. Kang pengen betina domba Garut yang ambingnya bagus, disortirin nantinya. Bisa seperti itu, cuma maksudnya ambingnya 4 juga kalau misalkan yang 2-nya kecil banget itu nggak masalah. Nah, Yang harus diperhatikan itu ambingnya ketika kita mau beli betina atau janda atau itu dari dedaranya aja udah kelihatan kalau misalkan kalau lebih dari kalau kurang dari ujung kelingking aja. Itu biasanya dari buah tangkil ya, itu biasanya cenderung akan kurang baik. Nah Kang Asep, saya nih pemikiran saya nih, anggaplah saya ini memang breeder ya, pengen, jadi sebetulnya nggak usah muluk-muluk cari domba yang besar, tapi domba yang kecil, betina yang kecil pun
asal memang ambingnya bagus, Betul. itu justru malah lebih efisien ya, dalam arti kata biaya juga tidak terlalu besar, Betul. tapi kualitas tetap dapat. Nah, gitu. Jadi kalau ngelihat dari pembicaraan ini, memulai ternak itu nggak usah banyak, sedikit tapi terawat. Nah, terus juga begini Kang Asep, kalau tadi dikatakan dia 7-8 bulan sudah bisa beger, Betul. birahi, nggak usah gengsi juga kalau emang uangnya nggak ada, beli yang 7 bulan 8 bulan aja betinanya. Nah, bahkan kemarin ada yang salah satu customer saya beli yang lepas sapi, dan lepas sapi yang di bawah 1 jutaan. Nah, sekarang dalam jangka setahun udah bisa panen Iya. anak-anaknya. Begitu teman-teman, jadi jangan dulu gengsi pengen yang besar, Iya. yang mahal. Intinya gitu. sih ilmunya dulu ya didapat. Yang penting cara kita menggroomingnya, memprogresnya itu baik. Betul. Walaupun sekali lagi saya pribadi untuk kepuasan batin, Belum. ya cari yang besar, kalau emang ada uangnya nggak apa-apa Kang. Iya. Gitu. Kalau emang memadai ya itu emang lebih baik. Jadi disesuaikan budget aja, toh juga yang kecil juga nggak jelek-jelek amat ya Kang ya. Iya, yang kecil juga tidak menutup kemungkinan dia bisa mencetak kelas A. Nah, tidak menutup kemungkinan mencetak kelas A. Tuh. Nah Kang, untuk betina domba Garut sendiri sama seperti jantan nggak, dia terbagi kelas A, B, C gitu? Sebenarnya sih itu hanya apa ya? Hanya tebak-tebakan aja. Bukan tebak-tebakan sih ya, hanya kata-kata dari pedagang aja, kelas A, B atau C. Untuk membedakan postur tubuh barangkali ya? Nah, kalau dari postur tubuh sebenarnya tidak ada patokan, tidak ada dasar. Untuk betina itu? Untuk betina itu tidak ada dasar. Nah, sekarang kalau misalkan sekarang kan tinggi, itu kan gede, ternyata kan dia kurus. Nah, sekarang sementara kalau dari jantan kan dari bobot. Oke. Dari bobot. Nah, Kalau betina ditanya dari bobot berapa, gak bakal bisa Kang jawab. Asep, jadi begini, udah kita bahas ya, bahwasanya Kang Asep tidak menjual bibit hamil. Betul. Oke. Tapi Kang Asep memberikan servis kepada konsumen, garansi dipijahkan. Betul. Kalau dipijahkan itu sifatnya pasti, karena ada Ya. dokumentasi kan. Itu namanya kita berusaha. Ada dokumentasi teman-teman semuanya gitu. Dan apa namanya, yang udah-udah nih Kang Asep, yang udah-udah menjual bibit yang memang sudah dipijahkan itu, apakah harus pesanan dari konsumen, Kang Asep tolong pijahkan, atau Request gitu. request, atau memang secara udah otomatis setiap bikang betina yang ada di Kang Asep ini dipijahkan dulu gitu? Nah, jadi kan ini kadang-kadang kita sebelum diambil sama kita juga kita tanyakan ke petani ya. Ini Pak, ini udah dipijahkan atau belum? Nah, ada yang udah, ada yang belum. Nah, ketika yang belum, ya kita tunggu birahi di tempat kita. Kalau birahi nggak sebelum terjual pun, sebelum ada orang yang mau, sebelum ada booking pun, tetap kita pijahkan. Nah, kalau yang udah dipijahkan di petani, kita lihat dulu reaksinya. Apakah dari 3 bulan itu ada cenderung ada kelihatan tanda-tanda dia memang lebih ke hamil atau ke gagal atau bahkan dia birahi lagi, ya kita kawinkan lagi. Nah, dari pengalaman Kang Asep nih, berapa persentase betina yang terjual yang sudah dipijahkan di sini ternyata nyampe sana beberapa bulan kemudian hamil gitu? Hampir 70% sih. 70%. 70% saya yang di Solo kemarin itu saya kirim ke sana 20 ekor. Dalam jangka 3 bulan 70% udah lahiran. Padahal saya bicaranya tidak hamil. Tapi sudah dipijahkan. Sudah dipijahkan. Nah, ini bagus sekali teman-teman semuanya. Apa namanya? Jadi saya berprinsip kalaupun itu jadi, kalaupun itu melahirkan, yaitu rezeki yang beli. Ini bentuk pelayanan Kang Asep ya? Betul, suatu fasilitas juga dari kita gitu kan. Bentuk pelayanan. Nah, teman-teman semuanya, jadi menjawab kenapa harus beli betina di Kang Asep. Itu satu originalitas. Belinya langsung ke petani domba Garut. Ya, yang memang di wilayah itu semuanya isinya domba Garut. Betul. Yang keduanya,
kita lebih terbuka Kang Asep ya. Insya Allah kita setransparan mungkin ya. Menyesuaikan budget, tapi tidak juga artinya gini, budgetnya rendah, kita tidak kemudian memberikan betina yang tidak baik. Betul. Walaupun badannya kecil, tapi kualitasnya baik. Tadi dengan ciri pemilihan ambing yang sudah dilakukan oleh Kang Asep. Itu Kualitas ya. suatu usaha kita ya. Cuma yang menentukan kan Kualitas. Tapi kalau teman-teman juga ingin yang besar juga ada kami sediakan. Gitu. Artinya kita memang mengedepankan kualitas terbaik untuk teman-teman semuanya. Harapannya memang domba Garut ini semakin banyak di negeri kita, semakin banyak juga yang memijahkan. Intinya sih semakin banyak breeder ya. Breeder gitu. Kembalikan negeri kita ini jadi negeri agraria ya. Gitu. Dan di masa PPKM ini teman-teman semuanya banyak sekali orang yang memang mengisi waktunya untuk bertani dan beternak gitu. Banyak yang mulai menanam durian, banyak yang mulai juga memelihara kambing. Dan saya rasa domba Garut ini adalah pilihan yang tepat untuk teman-teman semua. Dan Kang Asep, untuk newbie nih, untuk para pemula, modal ada tapi ilmu tidak ada. Nah, siap gak nih misalkan mereka banyak nanya, konsultasi gitu? Kemarin pun ada salah satu calon customer ya dari Jakarta, bahkan dia dari luar Jawa Barat ya, semacam Pekanbaru, terus dari Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Datang ke sini kucuk pengen beli domba katanya. Saya mau breeding. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, dia bukan ngobrol-ngobrol, dia mau beli betinanya itu sekitar 30 ekor, pejantannya 2 katanya gitu. Kalau saya pribadi saya menyarankan lebih baik yang apa ya, yang minimalis dulu lah. Minimalis dulu, misalkan satu ekor 5 betina gitu. Jadi kalau udah bisa, urusan banyak gampang. Ya. Tapi kalau misalkan apalagi punya uang. Tapi kalau misalkan soal ilmu, betul. susah itu. Dan ini mohon maaf Kang, memang dalam teori usul fikih, sebelum beramal itu berilmu. Betul. Sebelum beribadah juga berilmu dulu. Ibadah nggak pakai ilmu nanti ngaco. Gitu. Makanya diutamakan banyak ngaji ya. Jadi ilmunya dulu baru breeding. Gitu. Ilmu dulu baru breeding. Nah, sekarang kita lihat teman-teman semuanya, stok betinanya di kandang Kang Asep. Ini mah Kang stok baru-baru semua ya? Hah?